Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, soal apa namanya Jokowi begitu kan ya. Kalau kita melihat dengan apa yang disampaikan oleh Hasto bahwa ya revisi Undang-Undang KPK yang kabarnya begitu kan, yang kabarnya kata apa namanya kata Hasto begitu kan ya, untuk menggegolkan ya revisi Undang-Undang KPK ya di DPR kabarnya membutuhkan 3 juta ya 3 juta US dollar. Benar nggak seperti itu begitu kan? Untuk memuluskan revisi undang-undang ya KPK. Nih, berarti kalau sudah seperti ini kan berarti ada suap begitu. Nah, ternyata undang-undang KPK yang sekarang ini begitu kan, ya yang sudah direvisi ternyata membingungkan para pakar ya, termasuk ya pra peradilan di apa namanya yang terjadi kemarin begitu, di pra peradilan Gus Yakut misalnya. Ini banyak pengamat yang mengatakan bahwa revisi Undang-Undang KPK era Jokowi itu membingungkan begitu kan. Jadi saya kira ada apa ini begitu. Wajar kan sekarang Jokowi sudah mulai setuju dengan revisi Undang-Undang KPK yang dilontarkan oleh Abraham Samad beberapa waktu yang lalu begitu. Ini ada apa begitu kan? Kok tidak konsen di situ? Justru DPR hari ini membantah ya pernyataan seorang Jokowi begitu kan ya, yang mengatakan bahwa ini semuanya adalah inisiatif dari seorang presiden, hasil dari inisiatif presiden. Hasil inisiatif dari DPR. Tapi DPR itu membantah begitu kan ya, membantah soal apa namanya soal inisiatif dari situ begitu. Lalu dari siapa begitu kan? Ya ini menjadi spekulasi besar. Termasuk anggota DPR 3 begitu kan ya. Tidak sepakat dengan pernyataan-pernyataan seorang Joko Widodo yang mengatakan revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 tentang KPK merupakan inisiatif dari DPR ya, meski Jokowi tidak menandatangani itu begitu. Nah, ini menjadi spekulasi besar hari ini. Coba kita lihat saja begitu kan ya. Sekarang ini banyak yang perlu harus tonton kepada publik begitu kan. Salah satunya seperti ini. Coba kita lihat ya. Nih salah satunya. Mengatakan bahwa kepentingan revisi undang KPK itu untuk mengamankan Bobi dan Gibran. Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi undang-undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Menemuilah pimpinan-pimpinan partai. Iya. Biayanya 3 juta US. Setelah memuluskan itu. Berarti. Nah, itulah tadi begitu kan pernyataan dari yang kemudian dilakukan oleh oleh Ahmad Ali begitu kan ya dari PSI, terus kemudian apa yang kemudian disampaikan oleh Hasto dari PDIP. Ini menandakan ada sesuatu hal yang kemudian kita sekarang ini cuci tangan begitu kan untuk melupakan bagaimana revisi Undang-Undang KPK selama ini. Ternyata begitu kan, ternyata kalau kita melihat secara seksama begitu bahwa ini semua bukan dari inisiatif dari DPR begitu kan ya. Lalu dari siapa? Ayo harus jujur dong begitu kan kepada publik, karena ini termasuk bagian dari penilaian publik dan sebagainya. Ini salah satu contohnya. Coba kita lihat baca ya. Revisi Undang-Undang KPK era Jokowi bikin bingung pakar di pra-peradilan ya, di pra peradilan Gus Yakut. Ini dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada UGM ya, Oci Madril ya, mengaku sulit memaknai kedudukan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK rezim undang-undang baru ya nomor 19 tahun 19 tentang KPK. Di undang-undang tersebut pimpinan KPK bukan lagi sebagai penyidik atau penuntut umum. Lalu jadi siapa begitu kan ya? Ya berbeda dengan undang-undang lama KPK nomor 30 ya tahun 2022 yang mengatur sebaliknya. Kedudukan dan kewenangan pimpinan KPK ini menjadi salah satu poin yang dipersoalkan kekuasaan hukum dari mantan Menteri RI Gus Yakut ya, Khalil Kaumas, yang mengajukan pra peradilan atas status tersangka dalam ya kasus dugaan korupsi Kota Haji ini. Pada akhirnya kan diambang kebingungan. Sekelas pakar saja sudah diambang kebingungan yang sangat luar biasa. Apalagi begitu kan, apalagi memaknai itu begitu. Jadi saya kira
ini harus paham ya betul bahwa langkah ke depan ini soal revisi undang-undang KPK ini harus jelas begitu kan. Ya, biar tidak menjadi spekulasi besar, Bos, ya. Coba kita lihat saja masyarakat diambang kebingungan yang sangat luar biasa begitu kan. Ya, karena apa? Karena kita tahu bahwa ya undang-undang KPK ini kan apa namanya selama ini begitu selama ini ya seharusnya kan independen begitu kan tanpa intervensi apapun begitu. Ini kan ngeri-ngeri sedap kalau sebuah lembaga ya lalu kemudian apa namanya di bisa diintervensi kan ngeri-ngeri sedap, Bos. Yang punya dampak yang punya kepentingan di situ enak-enak aja. Nih ada yang salah satu komentarnya begini. Ahmad Ali serang Bali Hasto kalau benar ada uang mengalir ke 3 juta US dollar buat memuluskan revisi undang-undang KPK, berarti ada yang menyuap dong. KPK harus berani memeriksa partai yang menerima suap itu. Ini ya saya kira sekarang sudah tidak lagi apa namanya diambil begitu kan ya, ditelusuri karena sudah di DPR sudah fokus kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto begitu. Tapi cukup tahulah ya situasi dan kondisi di era Presiden Jokowi begitu kan ya. Karena begitu banyak dianggap bahwa revisi ini, revisi itu begitu termasuk pencapresan begitu kan. Itu sudah banyak di situ yang kemudian apa namanya yang kemudian mengatakan bahwa yang penting ada orang dalamnya, semuanya bisa beres. Ini kan ngeri-ngeri sedap. Publik kan masih apa namanya masih melihat momen itu begitu kan. Ya saya pribadi nggak ada masalah begitu kan. Ya karena kita tahu bahwa undang-undang KPK ini kalau tidak diperketat begitu kan, masih ada intervensi sana sini. Wow, ini punya dampak begitu kepada apa namanya kepada politik kita begitu kan ya. Siapapun yang punya kepentingan dianggap beres. Wih, ngeri-ngeri sedap, Bos. Jadi saya kira KPK ya sampai hari ini begitu kan ya, sampai hari ini setidaknya revisi undang-undang KPK itu harus dikembalikan ke yang lama. Saya setuju begitu dengan itu begitu. Karena dengan adanya seperti ini maka orang-orang diambang kebingungan. Saya baca aja kebingungan begitu. Coba kita lihat ya teman-teman kalau apa namanya kalau kita melihat dengan undang-undang yang ada nih terkait dengan pasal 21 Undang-Undang KPK di ayat 4 disebutkan bahwa pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial jika ya tadi saudara ahli menyampaikan bahwa pimpinan KPK karena di Undang-Undang 19 tahun 2019 tidak disebutkan sebagai penyidik penuntut umum berbeda dengan undang-undang sebelumnya sebagaimana pelaksana dan kewenangan dari pimpinan DPR di pimpinan yang disebutkan bahwa itu harus bersifat kolektif ya kolegial dalam pelaksanaan kewenangan-kewenangan kelembagaan yang dibutuhkan dalam pasal 6 ya. Ini kita lihat saja undang-undangnya seperti itu begitu kan. Nah, Oci ini menjelaskan bahwa dirinya termasuk yang mengkritisi perubahan Undang-Undang KPK. Menurut dia, Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang sudah idealnya bisa menggunakan naskah akademik yang di luar biasa ya. Meski begitu ya OC ini menyampaikan ya sebagai institusi pimpinan KPK mempunyai kewenangan umum ya untuk melakukan penyidikan dan penuntutan, namun yang melaksanakan pekerjaan itu adalah penyidik dan penuntut umum. Nah, ini saya kira apakah bertentangan dengan sekarang begitu kan. Makanya kalau ada orang yang korupsi ya OTT KPK begitu kan, dia hanya diinformasikan begitu ya tanpa melihat orangnya seperti apa begitu. Ini nggak tahu begitu kan, KPK ini saya nggak tahu begitu, tapi yang jelas KPK ini harus independen begitu ya, harus independen tanpa intervensi apapun begitu. Kalau toh pada hakikatnya ini dikembalikan ke yang lama, ya saya kira apa namanya apakah tidak ada nuansa-nuansa kepentingan politik di dalamnya begitu kan ya. Karena sekarang Jokowi ini setuju dengan KPK dikembalikan ke yang lama begitu ya. Ada apa? Kalau dulu setuju, sekarang ya setuju untuk dikembalikan ya revisi undang-undang KPK itu. Ini kan tidak menunjukkan konsistensi. Berbeda dengan Pak SBY. Pak SBY kan tetap kalau sudah seperti itu dia di pemerintahannya silahkan seperti itu begitu kan. Ya tidak mencela-mencela sana sini begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.